Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwanu fillah rahimakumullah, dimanapun antum berada, alhamdulillah, pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia Allah Subhanahu wa taala Allah pertemukan kita di di kegiatan yang sangat luar biasa. Luar biasa karena memang kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat disukai oleh para ulama zaman dulu, disukai oleh para sahabat, disukai oleh orang-orang shalih, thalabul ilmi. Dan luar biasanya thalabul ilmi yang sedang kita laksanakan ini adalah dalam kondisi online, bukan offline, tidak bertatap muka secara langsung, tetapi berpapasan. Namun mudah-mudahan ikhwan fillah rahimakumullah, walaupun mungkin tidak akan sama nilainya dengan secara offline, tapi mudah-mudahan tetap dengan apa yang sedang kita laksanakan saat ini, Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Allah memberikan banyak kebaikan buat kita. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan, idza aradallahu bi 'abdin khaira yufaqihu fid din. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah bakal fahamkan dia terhadap agama. Ikhwanu fillah rahimakumullah, di pertemuan ini kita akan coba membahas sekilas terkait masalah sebuah ibadah yang sering kita lakukan. Kenapa kita ulang kembali? Karena di antaranya pertama alasannya pemahaman terhadap sesuatu ketika lengkap pemahamannya, sempurna pemahamannya, maka akan mendorong lebih semangat, lebih maksimal mengamalkan amalan tersebut. Maka kenapa kita pelajari walaupun sudah kita amalkan? Karena mudah-mudahan ada informasi lain yang masuk yang menguatkan kita untuk lebih hebat dalam beramal. Yang kedua, keseringan seseorang mengamalkan sebuah perbuatan, melakukan sebuah perbuatan tanpa kemudian didorong oleh motivasi yang lain, didukung oleh semangat yang lain, dipanasi oleh hal-hal yang lain, jadi datar-datar aja gitu, maka akan cenderung muncul jenuh. Akhirnya biasa-biasa saja dalam mengamalkannya. Semangatnya berkurang. Malah kadang mulai yang awalnya hebat gitu, akhirnya jadi melemah gitu. Maka kemudian ini yang menjadi dua alasan kenapa kita belajar kembali masalah ini. Mudah-mudahan dengan apa yang akan kita pelajari menambah semangat kita untuk makin hebat dalam beramal. Yang kedua, menghilangkan kejenuhan, menghilangkan ketidaksemangatan dalam amalan yang kita lakukan. Apa yang akan kita bahas ikhwan fillah rahimakumullah? Yang kita bahas adalah terkait masalah as-shaum atau as-shiyam. As-shaum atau as-shiyam, sebuah perbuatan yang sangat luar biasa, termasuk salah satu rukun Islam. Namun sebelum kita masuk lebih jauh terkait definisi dan lain sebagainya, kita akan coba memulainya dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i rahimahumullah. Dinukil gitu, walaupun nanti kita akan melihat perbedaan dalam redaksi hadisnya. Namun ada hal yang hampir mirip pernyataan dari keduanya gitu. Abu Umamah Al-Bahili, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, seorang sahabat yang sangat luar biasa. Sebagian mengatakan beliau kalau tidak salah masuk Islam
lahir 20 tahun sebelum hijrah. Beliau seorang sahabat yang pernah la haula wala quwata illa billah. Seorang sahabat yang pernah ikut dalam perang Uhud dalam beberapa riwayat. Namanya Sudai bin Ajlan nama lengkapnya. Abu Umamah Al-Bahili itu kunyahnya. Al-Bahili ini merupakan nama kabilah. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Hadisnya menyebutkan bahwasanya kata Abu Umamah Al-Bahili, beliau mengatakan dengan sebuah ungkapan, ikhwanu fillah rahimakumullah, ansya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatan. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan untuk perang. Kemudian fa'ataituhu, saya kemudian datang kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang menyiapkan pasukan untuk perang. Kemudian fakultu, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ikhwanu fillah, ya Rasulullah, ud'ullaha, berdoalah Anda kepada Allah, li, untuk saya, kata dia, bisyahadah, agar Allah memberikan kesyahidan kepadaku, agar Allah menjadikan aku sebagai salah satu pejuang yang meninggal dalam keadaan syahid di medan pertempuran, agar Allah menjadikan aku sebagai orang-orang syuhada atau bagian dari orang syuhada, para syuhada. Nabi ketika mendengar permintaan sahabat yang mulia ini, kemudian beliau berdoa kepada Allah. Apa doanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallimhu wa ghannimhu, atau Allahumma sallimhum wa ghannimhum. Ya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallimhum, selamatkan mereka. Maksudnya para sahabat-sahabat ini, pasukan yang sedang disiapkan ini, selamatkan mereka, menangkan mereka, malah berikan ghanimhum, berikan ghanimah kepada mereka. Permintaannya apa tadi? Syahid. Tapi Rasul doakan agar menang, Rasul doakan agar dapat banyak ghanimah. Abu Umamah Al-Bahili mengatakan, fasallimna wa ghanimna. Ternyata benar, beres perang kami menang, kami selamat, dan kami banyak dapat ghanimah. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Kami banyak dapat ghanimah, kata beliau. Setelah itu kemudian Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Tsumma ansya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatan." Selang beberapa waktu setelah perang yang pertama, Rasul nyiapin lagi pasukan buat perang nih. Fa'ataituhu, aku datang lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam nih. Terus apa? Dia berkata lagi, meminta lagi ke Nabi seperti permintaan yang pertama. Ya Rasulullah, ud'ullaha li bisyahada. Rasul, doakan saya, mintakan kepada Allah buat saya agar dapat syahadah, agar dapat kesyahidan. Nabi kemudian berdoa lagi, tapi lagi-lagi doanya sama. Apa? Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Ya Allah, menangkan pasukan ini dan berikan ghanimah kepada mereka. Abu Umam mengatakan, wasallimna wa ghanimna. Ternyata betul, Allah kabulkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami menang dalam peperangan dan kami mendapatkan banyak ghanimah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah ungkapannya kata beliau, summa ansya'a Rasulullah, kemudian lagi-lagi Rasul menyiapkan pasukannya ghazwan untuk peperangan salisan, yang ketiga nih. Kemudian fa'ataituhu, aku datang lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku berkata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni ataituka marrataini. Rasul,
Saya tuh, kata beliau, sudah datang kepada Anda 2 kali ketika akan perang. Di perang yang pertama, perang yang kedua, qabla marrati hada, sebelum yang sekarang ini nih. Saya sudah minta 2 kali kepada Anda sebelum yang pertama ini nih. Fasa'altuka an tad'uwallaha li bisyahada. Aku minta kepada Anda di dua yang sebelumnya ini agar engkau berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan syahadah kepadaku. Kemudian kata beliau, ikhwanu fillah rahimakumullah, fa da'awtallaha azza wa jalla an yusallimana wa yughannimana. Tapi engkau malah mendoakan agar kami menang, mendoakan kami agar dapat banyak ghanimah. Fasalimna wa ghanimna, dan kami pun menang, kami pun dapat banyak ghanimah. Ya Rasulullah, ud'ullaha li bisyahadah. Rasul, tolonglah kali ini, mungkin begitu bahasa katanya apa? Kali inilah tolong doakan aku kepada Allah, atau sebut namaku di hadapan Allah, mintakan kepada Allah untuk aku apa? Bisyahadah, agar aku termasuk orang yang syahid. Ihwanu fillah rahimakumullah. Tapi Nabi, kata Abu Umamah Al-Bahili, lagi-lagi mengatakan Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Ya Allah, selamatkan pasukan ini, menangkan pasukan ini, berikan ghanimah kepada pasukan ini. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Nabi mendoakan justru tidak seperti yang diminta oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi-lagi Abu Umamah Al-Bahili mengatakan fasalimna wa ghanimna. Di perang yang ketiga ini kami kembali menang, kami kembali pulang dengan selamat, kami kembali dapat banyak ghanimah. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Tidak sampai di sini hadisnya. Abu Umam mengatakan fa'ataituhu, atau thumma ataituhu, lalu setelah selesai perang aku sengaja datang ke Nabi SAW. Sengaja datang ke Nabi. Lihat, saking inginnya sahabat yang mulia ini punya punya banyak kebaikan gitu, ikhwan fillah. Setelah perang beres gitu, tidak selang beberapa lama datangi ke Nabi. Ngapain? Kata beliau, faqultu ya Rasulullah, Rasul, murni bi amalin, bisa enggak kau perintahkan kepadaku sebuah amalan? Murni bi amalin, kata beliau. Rasul perintahkan aku kepada sebuah perbuatan. Dalam ungkapan yang lain beliau mengatakan, berikan atau perintahkan kepadaku sebuah amalan yang Allah akan memberikan banyak manfaat dengan amal tersebut, banyak kebaikan dengan amal tersebut. Dan ketika mendengar pertanyaan hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebuah ungkapan yang indah, ungkapan yang sangat luar biasa, terutama bagi orang-orang yang pengen banyak kebaikan nih, fillah. Dan harusnya ini pun jadi hal yang hebat buat kita gitu, bukan cuma sebatas informasi, tapi betul-betul menunjukkan ini gitu. Apa pernyataan Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-siyami. Sebagian mengatakan alaika bis-saumi. Hendaklah Anda melaksanakan siyam, hendaklah Anda melaksanakan saum, fa innahu la mithla lahu. Karena perbuatan saum, karena ibadah siyam tidak ada amalan yang bisa menandingi pahalanya. Tidak ada ibadah yang sederajat dengannya dari sisi pahala. Dalam ungkapan yang lain, la adla lahu, enggak ada yang seimbang setara dengan dia. Saum, ikhwanu fillah rahimakumullah, ternyata perintah Nabi untuk sahabat yang mulia ini saum, kata Nabi. Bukan yang lain, bukan menginfakkan sejumlah harta. Karena kalau kemudian menginfakkan sejumlah harta, nanti
Nabi bisa dikatakan tidak adil. Ini hanya amal buat orang-orang kaya saja. Sedangkan saum, miskin bisa, kaya bisa, laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Karena saum, ikhwan fillah rahimakumullah, bukan jihad yang khusus buat laki-laki, bukan juga nutup aurat yang khusus, maksudnya berjilbab yang khusus buat perempuan. Afwannya bukan nutup aurat tapi berjilbab, maksud ana menggunakan kerudung kemudian gitu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saum ternyata jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saum ternyata jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya betul tema yang sedang kita bahas, tema yang akan kita kemudian diskusikan di pertemuan-pertemuan berikutnya bukan tema sembarangan. Tapi sebuah amalan, sebuah tema yang isinya sebuah amalan dibandingkan dengan yang lain tidak ada tandingannya. Saum atau siam. Barangkali muncul pertanyaan ikhwan fillah, barangkali kenapa kok bisa dikatakan atau disebutkan saum adalah amalan yang tidak ada tandingannya? Maka diantaranya kita menyebutkan alasannya, pertama karena Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sebuah hadis qudsi, kata Allah, kullu amal ibni adam lah. Ketika seorang manusia beramal, maka kebaikannya akan kembali ke dia, pahalanya akan tergantung dengan hitung-hitungan amalannya. Illa siyam, kata Nabi, tapi saum enggak demikian. Wa ana ajzi bihi, aku yang bakal langsung hitung. Maksudnya apa? Aku yang bakal langsung menentukan. Bisa ada orang mungkin dengan saumnya dapat sekian juta pahala, walaupun mungkin sebagian dapat sekian ribu pahala. Kan kalau sholat Pak, afwan, di beberapa amalannya gitu, berjamaah 27, ketika sendiri 1 gitu. Ketika duduk setengah dari yang berdiri gitu. Saum tidak. Walaupun ada kemudian level-levelnya, ada yang perbedaannya, tetapi yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keterangan khusus kalau yang saum sekian bakal begini, saum sekian bakal begini gitu, atau begini sekian pahalanya. Karena Allah mengatakan wa ana ajzi bihi. Kenapa demikian? Karena diantaranya dalam saumnya seorang hamba terkumpul 3 macam kesabaran. Kan sabar itu ada 3 macam, Pak. Sabar ketika menghadapi cobaan, atau sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sabar kemudian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sabar untuk tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Ketika saum, 3-tiganya ngumpul. Orang diuji oleh Allah dengan ketentuannya menahan lapar. Ditahan dia sabar untuk nahan laparnya. Yang secara bersamaan dia pun sedang bersabar untuk apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan secara bersamaan pula dia menahan untuk tidak jatuh dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan makan, dengan minum, atau melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah saum. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka sangat wajar memiliki keutamaan, diantaranya tidak ada amalan yang sebanding dengan amalan ini. Makanya ini diantara alasan kita kenapa kita ulang kembali, kita kaji kembali, kita pelajari kembali, sehingga dengan tujuan diantaranya mudah-mudahan ada maklumat-maklumat yang baru, atau menguatkan kembali maklumat-maklumat yang sudah kita miliki tapi kita lupa tentang maklumat itu, sehingga mendorong kita untuk lebih semangat, lebih siap mengamalkan ibadah saum dengan maksimal. Ini walafillah rahimakumullah. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Ini muqaddimah. Ini baru muqaddimah, dan kayaknya cukup ya walafillah rahimakumullah. Cukup barangkali untuk muqaddimah di pertemuan pertama ini terkait masalah saum. Yang mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya.
Dan mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang ya untuk sebuah muqaddimah. Ya 20 menit kalau di layar saya ini. Kita rekaman 20 menit. Tapi kalau barangkali ada pertanyaan atau hal-hal yang mau kita diskusikan bisa tulis di komentar nanti. Kemudian jangan lupa like and subscribe. Enggak, itu ya kalau mau silahkan, enggak juga tidak ada masalah insyaallah. Kemudian sekiranya ini banyak bermanfaat bagi ikhwah semua, alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan bisa lebih bermanfaat lagi. Dan kalau ada hal yang kurang berkenan, maka saya pribadi mohon maaf. Dan kalau ada usul saran jangan sungkan juga untuk menuliskannya di halaman komentar. Nanti insyaallah kita perbaiki untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Dan sekali lagi saya sampaikan mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Saya wasiatkan diri saya dan ikhwah semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, karena sudah terbukti orang-orang bertakwa, orang-orang yang dapat kebahagiaan dan kemenangan. Terima kasih atas perhatiannya dan atas waktu luangnya untuk mendengarkan, melihat, menyaksikan kajian ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.